masjid kebanggaan masyarakat Lok Sumawe ini, Masjid Islamic Center. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena hanya syafaat beliau yang kita nantikan di yaumil akhir. Yang saya hormati para guru-guru, guru-guru di Lok Sumawe yang ternyata masih istiqomah, walaupun saya lihat cukup berat perjuangannya Pak Amin, Pak Zul, cukup berat perjuangan mengistiqomahkan, meramaikan Masjid Kebanggaan Lok Sumawe ini cukup berat. Walaupun saya pribadi sudah tidak berada di Lok Sumawe, kita memantau dari jauh melalui pergerakan gadget atau perkembangan teknologi, yaitu WA Group. Tapi alhamdulillah, walaupun berat tapi harus kita istiqomahkan. Kemudian para jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh para khazim, terutama yang selalu istiqomah menegakkan sholat subuh di Masjid Kebanggaan Lok Sumawe ini. Memang saya kemarin tidak bisa menolak, begitu bermaksud untuk reuni di Lok Sumawe. Ternyata diberikan kesempatan untuk mengisi baik di GSIB maupun besok di GPS. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pelecut kita bersama. Mungkin di Aceh ini, walaupun dengan julukan Serambi Mekah, tapi semoga cerita pagi ini bisa menggugah kita, bagi para kita pemilik pesantren, kita pejuang-pejuang di agama Allah, bahwa sebenarnya tidak ada apa-apanya perjuangan di Aceh ini. Karena kita di sekeliling-keliling kita ini umat Islam semua. Saya akan berusaha membawa pemikiran kita ke zaman Rasulullah SAW sebelum kita memandang di sini. Ada kesempatan 10 menit Pak Amin ya. Jadi Rasulullah SAW pada saat perjuangannya dulu, beliau di Mekah saat mulai menegakkan agama Islam, bersiar, beliau selalu penuh dengan perjuangan. Kemudian difitnah, bahkan beliau diusir, karena pada masa itu adalah masa peralihan dari penyembahan berhala kepada penegakan syariat Islam. Kemudian akhirnya beliau hijrah di Madinah. Spirit beliau inilah yang marilah kita sama-sama, diri pribadi kami sendiri, kemudian kita semua, terutama adik-adik santri ini, perjuangan ke depan belum selesai. Sampai turun tadi salah satu pembuka yang saya bacakan, yaitu surat An-Nasr, surat 110 Al-Quran. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Pada suatu saat nanti akan datanglah pertolongan Allah, di mana orang akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Yaitu mereka sadar bahwa sebenarnya agama Islam yang rahmatan lil alamin membawa kita semua ke jalannya Allah, menuju surganya Allah, fi jannatin na'im, kalau bisa bi khairi hisab. Kemudian barulah kita di ayat yang ketiga kita bersyukur dan mengucap nama besar Allah. Saya mengingatkan kembali bahwa perjuangan Rasulullah pada saat itu, ketika hijrah ke Madinah, beliau baru mendapatkan perkuatan dan pengakuan dari para sahabat-sahabat yang sebelumnya para sahabat bahkan dibunuh pada saat memimpin sholat subuh, pada saat menyebarkan agama Islam. Kemudian kita sekarang ke sini, ke Indonesia,
Rasulullah SAW selalu menekankan perdamaian, walaupun beliau sering terlibat dalam perang Uhud, perang Badar dan lain sebagainya. Beliau selalu menekankan sesungguhnya perdamaian lebih utama. Dengan keuletan, keberanian, kesabaran dan ketabahan, inilah yang paling penting dalam kita menegakkan agama Allah. Makanya salut kepada Pak Amin, kemudian para jamaah semuanya, Pak Abu, Ustadz Razi, Pak Zul yang kebetulan berseragam militer, kemudian para tengku-tengku semuanya, yang kita selalu istiqomah sampai dengan sekarang. Jadi keberanian, keuletan, kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan mengutamakan perdamaian, itu yang ada dalam jiwa Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah. 7 bulan yang lalu saya pindah dari sini menuju ke Sulawesi. Ternyata yang saya temui pertama adalah bukan kumandang azan, tetapi kumandang ceramah-ceramah agama non-muslim. Yang di situ saya bertanya dan akhirnya bertemu jawabannya sekarang, bahwa mungkin kun fayakunnya Allah berusaha untuk membawa saya pribadi ke zaman dulu yang begitu beratnya perjuangan muslim. Jadi perlu para jamaah ketahui bahwa di Sulawesi Utara tempat saya berdinas sekarang itu sekitar 75 sampai 80 bahkan hampir 85% itu beragama non muslim. Kalau saat ini yang kita, mohon maaf ini, yang kita mungkin jamaahnya kadang 1 saf, kadang 2 saf, itu yang kita dengar sayup-sayup pada saat kita berangkat ke Masjid Islamic Center Kebanggaan Kota Lok Sumawe ini adalah lantunan-lantunan ayat Allah yang lain. Baik itu puji-pujian Allah, pujian Rasulullah, salawat, kemudian sayup-sayup dengar azan-azan di masjid-masjid yang lain. Tidak kita dengar ceramah-ceramah agama non-muslim di sini. Tetapi apa yang terdengar saat jam 4 pagi, jadi di sana subuh itu jam 4:15, 1 jam lebih dulu di sana. Begitu kita bangun, yang kita dengar adalah ceramah-ceramah dari, mohon maaf, dari gereja-gereja yang suaranya melantang dari ujung sana sampai ujung sana. Sempat waktu itu saya pribadi, oh seperti ini ya di sini. Bahkan untuk mendirikan sebuah masjid memang kita memerlukan sebuah perjuangan, di mana di situ harus ada KTP sekian ribu jamaah atau sekian ratus jamaah yang dipersyaratkan baru berdirinya sebuah masjid. Di wilayah saya ada 4 masjid yang berjauhan. Mungkin kalau kita bayangkan di sini, 1 di Lok Sumawe, 1 di Lok Sukun, 1 di menjelang Biren, dan 1 lagi di dekat Langsa. Begitu jauhnya. Makanya saya membayangkan di sini, saya berusaha mengajak kita semua untuk lebih merasa bersyukur bahwa yang kita dengar pada saat kita berangkat ke masjid sholat subuh adalah lantunan-lantunan ayat Allah di masjid yang lain, azan dari masjid yang lain. Kemudian saat pertama kami menginjakkan kaki di Sulawesi Utara, di situ bertemu dengan makam tuanku Imam Bonjol. Kemudian agak ke sana lagi ada sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro, yang ternyata dalam sejarah beliau semua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Pangeran Diponegoro setelah perang di Yogyakarta merasa sebagai musuh, akhirnya pada saat itu penjajah membuangnya
ke daerah Sulawesi agar tidak bisa berjuang lagi. Maksudnya seperti itu mungkin. Kemudian tuanku Imam Bonjol juga sama. Beliau setelah perang Padri di wilayah Minangkabau, Sumatera, kemudian dibuang juga ke Sulawesi Utara. Ternyata di situ beliau-beliau berjuang untuk menegakkan agama Allah sama layaknya seperti zaman Rasulullah SAW dulu. Sampai dengan saat ini kelompok-kelompok keluarga-keluarga yang dibina oleh tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, bahkan ada salah satu kiai di sana yaitu Kiai Mojo, masih jadi satu kampung di situ yang alhamdulillah beragama Muslim. Dan semoga nanti sepulang dari sini kami sudah menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama di sana, walaupun berjauhan. Kadang kalau kita pergi langsung kita kumpul di Masjid Imam Bonjol, kemudian di masjid di tengah kota. Ada rencana kita akan mulai gerakan subuh masjid yang pertama, Pak Amin, besok pada saat sekembalinya dari sini. Semoga bisa menjadi inspirasi tersendiri dan menguatkan kita yang ada di sana yang minoritas dalam beragama Muslim. Nah, kemudian kita sekarang menginjak ke kita sendiri. Memang perlu kita semua introspeksi diri bagaimana kita menguatkan perjuangan ibadah kita, terutama kita sebagai seorang Muslim, dari dalam diri kita sendiri. Saya cukup bangga dan salut kepada Pak Zulkaizir, karena memang begitu beratnya. Yang paling berat adalah mengajak orang lain. Kalau mengajak diri sendiri mungkin banyak kita yang bisa, tapi kalau mengajak orang lain cukup berat, Pak. Apalagi orang lain, kadang keluarga kita sendiri, kita melangkah kaki ke masjid, kita belum sempat membangunkan istri kita, anak kita untuk istiqomah dalam menegakkan sholat subuh yang kita tegakkan sekarang. Memang butuh perjuangan, tetapi patut kita ingat bahwa pesan dari Rasulullah, kita harus ulet, sabar, tabah, dan berani dalam menyatakan bahwa inilah kebenaran Allah. Makanya kemarin kami di sini beberapa hari bertemu dengan pimpinan-pimpinan dayah yang kami kenal. Itu berusaha untuk sudah saatnya kita mengajak, menguatkan kembali bahwa di lingkungan kita ini perlu banyak yang kita ajak lagi untuk kembali istiqomah di jalan Allah. Jadi orangnya tidak ini saja. Yang tadi kita kutip surat Al-Nasr surat ke-110, sudah termaktub di situ janji Allah akan datang pertolongan Allah nantinya. Yakin dan percaya kita. Idza ja'a nasrullahi wal fath, akan datang pertolongan Allah, kemudian orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Disitulah kemenangan agama kita, agama Allah menuju hari akhir nanti kelak. 2 menit terakhir, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengalaman kita bersama, bahwa jangan bosan-bosan kita mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan sekeliling kita sebelum terompet malaikat Israel ditiup, kemudian kita tidak bisa lagi meminta pertolongan bahwa nanti dulu dan lain sebagainya. Kita membawa amal ibadah kita sendiri, terutama sholat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sambungannya besok Ustadz Razi, biar kita lebih menggelora lagi bahwa
sudah benarlah kita berada di jalur ini. Ketika kita mengutamakan akhirat, dunia akan berbondong-bondong mengikuti kita. Jangan kita berlomba-lomba mengejar dunia, nanti akhirat akan semakin jauh di belakang kita. Mungkin itu saja pesan-pesan dari kami selaku sesama muslim. Semoga kita semua senantiasa berada di jalan Allah, dan semoga kita semua senantiasa nanti dipertemukan lagi di surganya Allah, fi jannatin na'im bi khairi hisab. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.